itu bertentangan dengan undang-undang. Tapi saya mengatakan begini, harus baca undang-undang lain. Undang-undang lain itu lebih tinggi sumbernya UUD 45, yaitu Presiden memberikan gerasi, amnesti. Jadi sebenarnya ya bahasa Pak Prabowo kan bahasa menjelaskan satu kepada rakyat, agar rakyat mengerti. Ya, tapi follow up-nya tentu adalah satu langkah hukum yang diambil oleh pemerintah. Yang saya sudah jelaskan kemarin bahwa orang presiden itu kan ya, di satu pihak memang undang-undang pidana korupsi mengatakan bahwa pengembalian kerugian negara itu kan tidak menghapuskan sifat pidana dari perbuatan itu yang mungkin ditanya kan. Nah, ada yang mengatakan itu bertentangan dengan undang-undang. Tapi saya mengatakan begini, harus baca undang-undang lain. Undang-undang lain itu lebih tinggi sumbernya UUD 45, yaitu Presiden memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Nah, kalau Presiden memberikan gerasi, meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau Presiden memberikan amnesti dan abolisi, meminta pertimbangan DPR. Dan gerasi, amnesti, dan abolisi itu bisa diberikan terhadap tindak pidana apapun. Ya, saya berapa kali mengurusi amnesti dan abolisi dari zamannya Pak Habibie, zamannya Gus Dur. Pada waktu zamannya Pak Habibie, amnesti diberikan kepada setiap orang yang terlibat dengan politik ya dan dipidana karena berseberangan dengan pemerintah Orde Baru. Di zaman Gus Dur bahkan saya mengumumkan abolisi dan amnesti terhadap semua pemberontak GAM Aceh. Nah, jadi kalau misalnya Pak Prabowo mengeluarkan amnesti dan abolisi terhadap orang yang masih dalam proses hukum diduga melakukan korupsi atau orang yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi, Presiden bisa memberikan abolisi, bisa juga memberikan abolisi jadi perkaranya tidak dituntut, atau Presiden memberikan amnesti sedang sidang ataupun diadili ataupun juga tidak akan dituntut. Itu bisa terjadi. Jadi kalau itu dilakukan, maka ketentuan tentang bahwa meskipun mengembalikan kerugian negara tidak menghapuskan sifat pidananya, itu kalau diberikan abolisi amnesti, ya perkara itu selesai. Nah, lebih tinggi itu UUD 45 sumbernya. Nah, jadi sedang dikaji oleh para menteri, Pak Supratman terutama ya, bahwa rencana Presiden akan kalaulah orang yang diduga melakukan korupsi itu dengan sukarela mengembalikan harta atau uang negara yang mereka korup, atau mereka yang sudah dipidana dengan sukarela menyerahkan lebih daripada apa yang sudah diputuskan misalnya juga diserahkan, maka Presiden mengatakan akan dimaafkan. Nah, bahasa Pak Presiden begitu. Kalau bahasa hukumnya ya akan masuk dalam daftar orang yang diberikan amnesti dan diberikan abolisi. Bisa juga kalau gerasi itu individual, si A dipidana dia harus mohon gerasi. Tapi kalau amnesti abolisi itu Presiden mengatakan semua orang. Nah, seperti Gus Dur dulu, semua orang yang terlibat dalam gerakan bersenjata, gerakan Aceh Merdeka, diabolisi, diamnesti, nggak disebutin namanya. Namanya siapa? Saya ngatur. Jadi saya mengatakan si A, si B itu Menteri Kehakiman. Jadi dia umum. Jadi bisa aja kan segala orang yang sampai tanggal sekian. Nah, kalau di PRRI dulu, setiap orang yang terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta yang menyerahkan diri sampai tanggal sekian diamnesti dan diabolisi. Itu. Nah, kalau misalnya Pak nanti keputusan kalau apa namanya amnesti dan abolisi itu pakai Kepres. Jadi Kepres mengatakan misalnya ya 1 Agustus tahun 2025 ya, barang siapa yang terlibat korupsi ini mengembalikan hartanya dinyatakan diabolisi. Nanti nama-namanya kita yang susun berdasarkan data yang kita miliki. Gitu. Jadi ya kalau bahasa Pak Prabowo ya mengatakannya akan dimaafkan. Ya, tentu prosesnya adalah pemberian amnesti dan abolisi, ya. Prof, yang 44 terkait dengan ini, kan terkait dengan napi narkoba narkotika. Jadi kan yang akan diamnesti abolisi itu kan beberapa kriterianya sedang kita bahas, antara lain adalah anak-anak muda yang usia produktif dan mereka ini adalah pengguna bukan pengedar. Nah, jadi Pak Presiden berempat orang seperti ini kan mestinya nggak dipenjara, tapi undang-undang kita memenjarakan mereka.
Nah, Presiden mau memberikan amnesti terhadap mereka. Nah, karena usia muda dan produktif, ya Pak Presiden maunya, kita kan bilang begini, kan orang ini kan harus direhabilitasi. Nah, kalau misalnya dia amnesti terus keluar nggak dia apa-apain, kan kita yang disalahin sama masyarakat. Ngapain sih ada orang bikin resah orang sekampung kan begitu. Nah, karena itu harus ada penyaluran. Mereka ini adalah sekaligus direhabilitasi dan sekaligus disalurkan usia produktifnya itu. Maka Presiden akan merekrut mereka itu dalam komponen cadangan yang militer begitu. Tapi ini bukan militaristik, ini the military way, bukan militarism. Itu hal yang berbeda. Kalau militarism itu betul-betul kita menggunakan militer betul, tapi kalau military way itu kita menggunakan cara-cara militer untuk menyelesaikan sesuatu. Bisa aja perusahaan company yang besar dia menggunakan military way, bisa aja. Jadi anak-anak ini yang muda-muda ini dilatih disiplin, dilatih baris berbaris segala macam, ya, dan kemudian diterjunkan ke daerah-daerah yang sekarang ini menjadi program pemerintah. Karena pemerintah mau swasembada pangan dan itu membuka perkebunan di Papua dan juga di Kalimantan beberapa juta hektar. Nah, mereka yang sudah dilatih Komcat ini bisa diterjunkan ke sana kalau mereka berminat, ada pekerjaan, ada ini. Nah, itulah maksud Pak Prabowo itu disalurkan ke sana. Sekaligus mereka direhabilitasi. Tapi sekalinya kan harus sehat, tidak? Siapa yang meletakkan senjata dan menyerahkan senjatanya kepada Tentara Nasional Republik Indonesia tanggal sekian dan mengucapkan sumpah setia kepada Republik Indonesia, maka diberi amnesti. Jadi ada syarat. Jadi kalau misalnya Komcat memang tidak wajib bagi warga negara yang lain. Tapi kalau Presiden mengatakan siapa yang akan bersedia untuk dilatih di Komcat, itu diberi amnesti. Bisa. Itu nanti sedang kita rumuskan. Saya udah berapa kali lah merumuskan. Amnesti ini bisa menghemat anggaran negara sampai berapa sih, Prof? Anggaran itu tanya Menteri Keuangan. Tanya saya. Untuk jenis lengkapnya ada berapa? Yang lain-lain mungkin tanya Pak Supratman yang lebih tahu ya. Tapi yang korupsi itu nggak banyak. Prof, terkait yang tadi. Yang korupsi itu cuma ya berapa ribu lah. Yang paling banyak narkotika. Prof, terakhir tadi yang pelaku korp itu, Prof, ketika itu diberi amnesti nanti efek jerahnya itu di mana ya, Prof? Kemudian nanti jika itu berulang lagi itu bagaimana? Ini ya, pidana baru kita ini kan nggak lagi banyak bicara efek jerah. Ini otak kita ini kan Belanda. Ya Anda ini sebenarnya Belanda ini otaknya. Efek jerah itu makanya ada jerah penjara, penjeraan kan, jadi penjara. Kita itu enggak sebenarnya, karena efek jerah itu tidak lagi menjadi target utama. Orang dihukum supaya dia sadar. Ya kan, jadi ada dia itu rehabilitasi supaya dia menyadari perbuatannya, jadi taubatan nasuha lah kira-kira begitu kan, kerugian negara dikembalikan dan kemudian kerugian negara dikembalikan, orangnya dipidana, ada begitulah kira-kira. Nah, kenapa kan kita efek jerah supaya nggak ngulang lagi? Coba ambil contoh misalnya, kenapa dia korupsi? Karena dia jadi bupati. Korupsi kan terkait sama jabatan, ya kan? Kenapa dia disuap? Ya karena dia pejabat. Begitu dia dipidana, terus 5 tahun misalnya, 10 tahun, supaya dia jerah tidak mengulanginya. Bagaimana mengulangi? Dia kan bisa melakukan itu kalau dia jadi bupati. Kalau dia supir ojek, masa dia mau disuap? Saya menyuap supir ojek. Jadi kan dia berpikir seperti itu. Nah, jadi efek jerahnya itu kan supaya orang tuh kapok nggak melakukan. Tapi bagaimana dia mau melakukan lagi kalau dia bukan bupati lagi? Nah itu, jadi sebagian besar orang yang melakukan korupsi itu, kecuali suap ya, itu terkait dengan jabatan. Suap itu hanya penyuap. Orang yang menerima suap tetap aja pejabat. Kalau nggak jadi pejabat, gimana mau korupsi? Wartawan kan nggak bisa korupsi. Tapi kan bupati kan bisa dapat jabatan karena lain, bukan Prof. pejabat. Oke ya. Terima kasih, Prof. Ya.